Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini Bunda Aris akan mengajarkan kalian tentang menobar bitmap. Nah, bitmap itu adalah gambar ya. Nah, contoh gambar bitmap kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau di sini gambar vektor, nah di sini bitmapnya. Jadi kayak bentuk kotak-kotak seperti itu tiap gambarnya. Di sini ada juga lagi gambar bitmap. Sini, di sini. Ya, itu ya. Jadi ini gambar vektor dan ini bitmap. Nih, perbedaannya ini nih. Ada gambarnya seperti kotak-kotak seperti ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tujuan pembelajarannya yaitu melalui presentasi kalian dapat mengenal icon-icon pada menobar bitmap. Kemudian melalui video pembelajaran Bunda ini kalian dapat mengenal icon-icon menobar bitmap pada CorelDRAW dengan tepat. Nah, ada 22 icon bitmap. Nah, diantaranya ada Convert to bitmap untuk mengubah gambar atau objek ke bentuk bitmap. Tadi sudah Bunda tunjukkan ya bentuk bitmap itu seperti apa. Kemudian ada auto adjust itu untuk mengatur warna dan kontrasnya gambar secara otomatis. Nah, kalau image adjustment lab, nah itu untuk mengatur warna atau kecerahan secara manual. Tadi kalau auto adjust itu otomatis ya, dari katanya aja auto. Nah, kalau image adjust itu kita mengatur warna, namun itu secara manual. Oke, kita bisa mengatur kecerahannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada stranger image. Nah, itu untuk mengatur distorsi lensa, rotasi, crop, dan girth pada gambar objek. Girth itu artinya garis ya, sedangkan rotasi itu membalikan gambar, kemudian crop itu artinya memotong. Selanjutnya ada edit bitmap, itu untuk mengubah gambar. Kemudian ada crop bitmap, itu untuk memotong gambar ya. Jadi dari katanya aja crop, yang artinya memotong ya. Jadi crop bitmap itu untuk memotong gambar bitmap. Terus ada lagi resample, untuk mengubah ukuran dan resolusi pada gambar. Kemudian ada mode, itu untuk mengubah warna gambar dari yang terkecil 1 bit hingga ke 32 bit. Jadi kalau ukuran gambarnya itu semakin kecil, maka kalau kita zoom, gambarnya akan semakin pecah. Jadi semakin besar ukuran gambar itu berarti gambarnya akan baik ya. Kemudian inflate bitmap itu untuk mengubah ukuran pixel pada gambar. Ada lagi bitmap color mask. Nah, ini untuk memberi kombinasi warna pada gambar bitmap ya. Dari katanya saja bitmap color mask. Jadi untuk memberi kombinasi warna. Selanjutnya ada icon bricklink. Itu untuk memisahkan alamat link dari internet. Jadi misalnya gambar itu dari internet, nah dengan bricklink ini kita bisa memisahkannya dari link internet. Kemudian ada update from link, itu untuk memperbarui alamat link dari internet. Kemudian ada quick trace, nah itu untuk melakukan tracing atau menjiplak objek bitmap atau objek foto secara cepat. Kemudian ada centerline trace, itu untuk melakukan tracing atau menjiplak objek bitmap dan menghasilkan garis-garis. Dari katanya saja centerline ya, line itu artinya garis. Kemudian ada outline trace, nah itu untuk melakukan tracing atau menjiplak
objek atau gambar bitmap dengan line art, logo, data light, logo, clip art, low quality image, dan high quality image. Ada lagi selanjutnya yaitu 3D effect. Nah, untuk membuat efek kesan 3D pada gambar. Gambar 3D itu apa, nak? Gambar yang mempunyai tinggi, lebar, kemudian ada seperti bangun ruang, ada lebar, panjang, dan tinggi. Kemudian ada arcstoke itu untuk membuat gambar terlihat hasil goresan. Kemudian blur. Dari kata blur saja itu untuk membuat gambar terlihat kabur ya. Jadi blur itu artinya membuat gambar terlihat kabur. Kemudian ada kamera, itu untuk membuat gambar seperti efek kamera. Kemudian ada lagi color transform. Nah, itu untuk mengubah warna gambar. Kemudian ada kontur. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kontur. Nah, itu untuk membuat garis-garis pada gambar. Kemudian ada kreatif, itu untuk memberikan efek-efek kreatif pada gambar. Selanjutnya ada custom. Nah, custom ini untuk memberikan efek-efek seperti brush. Brush itu artinya kuas ya, nak. Kemudian ada color, warna, size itu ukuran, angle itu sisi penglihatan, ada lagi transparency itu artinya gambarnya akan transparan ya atau tidak ada background. Kemudian ada buff map, surface, dan lighting atau cahaya, pencahayaan. Kemudian ada distort, itu untuk memberikan modifikasi dalam bentuk penyimpangan pada objek. Kemudian nanti Bunda akan tunjukkan ya contoh dari distort. Kemudian ada noise, untuk memberikan modifikasi dalam bentuk efek pecah pada gambar. Ada sharp, untuk mengatur ketajaman gambar, ada tekstur untuk membuat tekstur pada gambar. Nanti kalau kita klik tekstur ini bakalan ada efek-efek seperti gelombang dan naik turun pada gambar. Ada juga ada plugins itu untuk memberikan efek dengan menyambungkan ke internet. Nah, sekarang coba lihat bukunya. Di sini kita akan membuat seperti ini ya gambarnya. Ada background, ini artinya kita melipat gambar seperti ini. Ada juga seperti ini, ikannya akan meliuk seperti ini dengan di short sweep. Nah, coba Bunda contohkan ya di CorelDRAW. Coba kalian perhatikan ya. Baiklah anak-anak, sekarang Bunda akan mempraktekkan cara menggunakan 3 icon yang ada di bitmap ya. Pertama, kita masukkan dulu nih gambar. Klik import ya, import. Pilih gambarnya dulu. Kemudian kita klik import. Import. Nah, masukkan di lembar kerja CorelDRAW, kemudian klik bitmaps, kemudian kita klik 3D Packcore ya. Packcore ini maksudnya itu packnya akan terlipat seperti itu ya. Kita atur aja, mau lipatannya di atas, di samping atas kiri atau kanan atau bawah ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka kertasnya akan terlipat. Ada efek terlipatnya ya. Itu pakai bitmap Packcore. Nah, kemudian
Yang kedua, kita masukkan gambar lagi. Kita menggunakan distort sphere ya. Misalnya burung hantu aja. Nah, kita masukkan gambar, kemudian bitmap, lalu kita di distort sphere itu gambarnya akan memutar ya. Nah, di sini kita atur nih putarannya nih, mau sebanyak apa? Mau sebelah mana? Oke, klik oke. Nah, maka gambarnya akan memutar seperti ini ya. Kita pakai bitmap di distort sphere ya. Kemudian kita pakai blur. Nah, untuk mengaburkan gambar, misalnya jellyfish. Nih, kita klik bitmap lalu klik blur ya untuk mengaburkan gambar. Kita atur nih tingkat kaburnya. Kita klik OK. Nah, ini ya hasilnya. Gambar akan menjadi kabur. Kemudian kita akan memotong gambar dengan icon crop ya. Kita masukkan lagi gambarnya. Masukkan gambar. Kita klik bitmap, kita cari crop. Crop ini fungsinya untuk memotong ya nak. Ini icon crop untuk memotong gambar. Jadi kita klik crop lalu kita potong gambarnya. Kita klik OK. Seperti ini ya. Jadi ada 4. Pertama pekul, kemudian ada distort sphere, kemudian ada blur dan ada crop ya. Mungkin sekian dari Bunda. Bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.